Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Wisuda ke-6 Diploma 3 Kebidanan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Bidan Akademi Kebidanan Buton Raya tahun akademik 2016-2017 dimulai. Senat Atlet Buton Raya dan tamu undangan disilakan. Tamu undangan dimohon berdiri. Indonesia
marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya mengenang jasa pahlawan kita terdahulu, khususnya pahlawan dalam bidang pendidikan dan pahlawan kesehatan. Hening Cipta dimulai. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Terbuka luar biasa Akademi Kebidanan Buton Raya tanggal 9 Desember 2017. Siap dimulai. Rapat senat terbuka luar biasa dibuka oleh Direktur Akademi Kebidanan Buton Raya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka luar biasa Diplomatika Kebidanan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Bidan Akademi Kebidanan Buton Raya tahun akademik 2016-2017. Dengan ini saya buka dengan resmi. Kepada Bapak Laude Nasrul STMT dengan hormat disilakan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bau, Dr. Haji A.S. Tamrin MH. Yang terhormat yang mewakili Kapolres Kota Bau, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau, yang terhormat pimpinan perguruan tinggi swasta se-Kota Bau, yang terhormat Ketua dan jajaran Yayasan Pendidikan Al-Ilham, yang terhormat Sivitas Akademika Kebidanan Buton Raya, yang terhormat Ketua IDI Kota Bau, yang terhormat para orang tua dan wisudawati yang berbahagia, para undangan serta seluruh hadirin yang mulia serta keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wali Kota, sebelum saya menyampaikan sambutan, perlu saya sampaikan di tempat ini bahwa seyogyanya hari ini Sekretaris Koperkes Wilayah 9 hadir bersama kita, Bapak Dr.
Suwikyo MM karena kondisi waktu penerbangan yang tidak memungkinkan dan tidak menentu, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan beliau memutuskan untuk tetap di Makassar, sehingga beliau memberikan kepercayaan untuk segera melakukan wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pendahuluan dari sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya, serta memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam wisuda ke-6 Akademi Kebidanan Buton Raya Kota Bau-Bau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan terlebih dahulu saya atas nama pimpinan dan seluruh sivitas Akademika Kebidanan mengucapkan selamat kepada para wisudawati yang telah menyelesaikan studi di Akademi Kebidanan Buton Raya. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya dan seluruh sivitas Akademika Kebidanan mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan pengurus Yayasan Pendidikan Al-Ilham, Bapak Wali Kota Bau-Bau, Kepala Dinas Kesehatan, organisasi profesi IPI, para mitra kerja baik rumah sakit maupun puskesmas, serta semua pihak yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan, bantuan dan kerjasamanya, baik yang telah terjalin selama ini. Ke depan tentu kita berharap kerjasama ini dapat terus kita tingkatkan. Ucapan terima kasih juga tak lupa saya sampaikan kepada mahasiswi yang berprestasi secara langsung dan tak langsung, yang mana turut mengharumkan nama Akademi Kebidanan Buton Raya. Prestasi tersebut tentu akan kita jadikan pemicu mahasiswa agar lebih baik dan berprestasi. Perlu kami sampaikan Pak Wali Kota bahwa tahun 2016 kemarin salah satu mahasiswi Akademi Kebidanan Buton Raya memperoleh peringkat kedua pada debat bahasa Inggris di Toppercase 99. Hadirin serta wisudawati yang berbahagia, kelulusan merupakan proses awal perjalanan mahasiswa di dalam menghadapi dunia kerja. Karena dengan adanya Undang-Undang Permenkes nomor 1796 tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan, setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus harus melaksanakan uji kompetensi untuk mendapatkan surat tanda registrasi. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah pada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Tentu semua program dari pendidikan tinggi, setiap institusi harus memberikan materi tentang pendidikan berkarakter. Untuk itu saya berharap kepada semua alumni harus mempunyai karakter sebagai tenaga kesehatan, dengan salah satu tujuan untuk dapat meningkatkan kesehatan di Indonesia, khususnya di kota Bau-Bau yang kita cintai ini. Perlu juga saya sampaikan bahwa di tahun 2016 kemarin Bapak Wali Kota menjadi tamu kehormatan pada acara seminar tentang pembangunan manusia berkarakter. Tentunya ini juga disandingkan dengan program beliau dan
tentang disertasi beliau pada saat beliau mendapatkan gelar doktor. Tentu ini adalah hal yang luar biasa Pak Wali. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Tentu itu adalah merupakan suatu penghargaan dari pimpinan kepala daerah di kota ini yang memberikan apresiasi terhadap kampus kebidanan Buton Raya. Upacara wisuda ini bukanlah akhir perjuangan saudara, melainkan merupakan langkah awal menuju kehidupan masa depan. Saya yakin bekal yang saudari dapatkan selama menempuh pendidikan mampu untuk bekerja dan mengaktualkan ilmu yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jangan lupa, kalian harus selalu berdoa, selalu berbakti kepada orang tua, selalu belajar dan bersemangat mengembangkan kemampuan dimanapun saudara berkarya, serta berbuat baik pada sesama. Pada kurikulum pembelajaran selain pengetahuan, tentu kami juga memberikan praktek terdiri dari pembelajaran praktek laboratorium dan pembelajaran kegiatan praktek lapangan. Pembelajaran kegiatan praktek lapangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem program pengajaran serta merupakan wadah yang tepat untuk mengaplikasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam pengelolaan pendidikan kesehatan masih ditemukan berbagai kendala, terutama dalam pengelolaan kegiatan praktek, antara lain belum adanya kesamaan persepsi tentang proses pembelajaran praktek antara institusi pendidikan dengan pengelolaan praktek, kualitas maupun kuantitas pembimbing praktek dan pembimbing lapangan kurang memadai, serta jumlah institusi pendidikan yang tidak sesuai dengan ketersediaan lahan praktek, sehingga pembelajaran praktek kurang efektif yang akhirnya kompetensi mahasiswa juga tidak tercapai. Hadirin dan wisudawati yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan pula saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Koperasi Wilayah 9 Sulawesi yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan dengan memberikan alokasi beasiswa, baik beasiswa bidik misi maupun beasiswa pengembangan potensi akademik, yang pada tahun ini mengalami peningkatan jumlah penerima. Sekali lagi, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengucapkan selamat berbahagia atas wisuda Anda semua. Teriring doa, semoga Anda sukses di dalam menempuh kehidupan di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Haji Darwis dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bau-Bau, yang terhormat Bapak Ibu SKPD Kota Bau-Bau yang sempat hadir, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang terhormat Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Kebidanan Buton Raya Kota Bau-Bau, yang terhormat anggota Senat, dosen, dan seluruh sivitas akademika Akbid Buton Raya, yang terhormat Bapak yang mewakili Kapolres Kota Bau-Bau, yang terhormat
Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Bau-Bau, pembimbing klinik yang sempat hadir, para orang tua, wali, keluarga wisudawan, para tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, wisudawati yang berbahagia, yang saya banggakan, Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun organisasi kelembagaan mahasiswa yang ada dalam lingkup Akademi Kebidanan Wali Kota Bau-Bau, Akademi Kebidanan Putra Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita diizinkan dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda ke-6 Akademi Kebidanan Buton Raya tahun 2017. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena atas tuntunannya lah sehingga kita semua dapat keluar dari kehidupan kegelapan menuju kepada kehidupan yang terang benderang sebagaimana yang kita nikmati saat ini. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Direktur Akademi Kebidanan Buton Raya Kota Bau-Bau yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah yang kedua kalinya di hadapan rapat senat yang terhormat ini. Pada tahun lalu, seingat saya pada tanggal 3 Desember tahun 2016 di tempat yang sama saya diundang juga untuk menyampaikan orasi yang tema berbeda dengan yang tahun lalu. Pada hari yang istimewa ini, perkenankanlah pula saya menyampaikan selamat kepada para wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan studi di Akademi Kebidanan Buton Raya dan kepada keluarga yang menyertai. Turut saya ucapkan terima kasih atas keberhasilan yang telah dicapai. Juga ucapan selamat saya sampaikan kepada Sivitas Akademika Akbid Buton Raya yang pada hari ini mempersembahkan alumninya kepada bangsa dan negara Indonesia yang sedang berjuang mengembangkan diri, membangun masa depan yang lebih baik, terutama untuk pembangunan di bidang kesehatan. Selanjutnya saya pribadi dan tentu kita semua yang hadir di tempat ini tentu menaruh harapan yang besar kepada para wisudawati dan segenap sivitas akademika agar mampu terus meningkatkan kualitas dan perannya dalam mengemban amanah tridharma perguruan tinggi, mencetak manusia-manusia Indonesia yang berilmu, cerdas, tangguh, jujur, peduli, berintegritas tinggi, dan berwawasan luas seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur, yaitu mahasiswa dan alumni yang berkarakter. Bapak, Ibu yang kami muliakan, masyarakat kita telah menanti kehadiran bidan-bidan yang profesional untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Tentu ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tahap demi tahap dapat mewujudkan mimpi dan cita-cita untuk hidup sehat dan masyarakat yang sejahtera, mapan dan mandiri yang sudah barang tentu hal ini sesuai juga dengan harapan dan visi dari Akademi Kebidanan Buton Raya untuk masa yang akan datang.
Hadirin dan wisudawati yang saya hormati, suatu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan orasi dunia di hadapan para undangan, wisudawati dan seluruh sivitas akademika Akademi Kebidanan Buton Raya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah yang terkait dengan tema yang disampaikan oleh Direktur menyangkut masalah pengembangan karakter. Karena itu tema atau judul daripada orasi ilmiah saya adalah isu etik yang terjadi dalam pelayanan kebidanan, terkhusus untuk isu moral. Materi yang saya sampaikan dalam forum ini merupakan hasil pengalaman, pengamatan, dan kontemplasi mengenai pelayanan kebidanan. Materi ini saya tujukan khususnya untuk para lulusan Akademi Kebidanan Buton Raya yang tengah berbahagia pada hari ini, dengan harapan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam mengembang karir masa depan, terutama untuk saudara-saudari semua. Saya merasa penting menyampaikan orasi ini dengan judul isu etik yang terjadi dalam pelayanan kebidanan, khususnya isu moral. Mengapa? Alasan yang pertama, bahwa bidan adalah mitra perempuan dengan kompleksitas stres yang dihadapi saat ini, begitu pula dengan beratnya tanggung jawab. Alasan yang kedua, karena kita saat ini diterpa oleh derasnya arus globalisasi yang semakin mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakat dunia, juga mempengaruhi munculnya masalah ataupun penyimpangan etik sebagai akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menimbulkan konflik terhadap nilai. Arus kesejahteraan ini tidak dapat dibendung, pasti akan mempengaruhi pelayanan kebidanan. Dalam hal ini, bidan yang praktik mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan kali pengaruhnya terhadap terjadinya penyimpangan etik. Etik ialah suatu cabang ilmu filsafat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa etik adalah disiplin yang mempelajari tentang baik atau buruk, cakap atau tidak cakap terhadap tindakan manusia itu. Istilah etik juga kita gunakan sehari-hari sebagai hakikat berkaitan dengan falsafah moral, yaitu mengenai apa yang dianggap baik atau apa yang dianggap buruk di masyarakat dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan perubahan atau perkembangan norma atau nilai. Dikatakan kurun waktu oleh karena etik dan moral bisa berubah dengan lewatnya waktu. Hadirin dan wisudawati yang saya hormati, menurut Jones pada tahun 1924, beliau berpendapat bahwa etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam lingkup manusia, khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak dengan didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan. Etika juga merupakan bagian filosofis yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah, dan penyelesaiannya baik atau buruk. Etika di sini dapat kita bagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah etika deskriptif. Etika deskriptif ini memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai baik dan buruk, serta hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua adalah etika normatif, yaitu membahas dan mengkaji ukuran baik atau buruk tindakan manusia yang biasanya dikelompokkan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum itu membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak atas etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip moral. Ini menjadi penting buat bidan untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah etika khusus, terdiri atas etika sosial, etika individu, dan etika terapan atau etika profesi.
Etika moral menekankan tanggung jawab sosial dalam hubungan antar sesama manusia dan aktivitasnya. Sementara etika individu lebih menekankan pada kewajiban-kewajiban manusia sebagai pribadi. Lalu kemudian etika terapan adalah etika yang diterapkan pada profesi tertentu, termasuk dalam profesi bidan. Tujuan bidan mengamalkan etika tentulah yang pertama adalah memberi perlindungan kepada bidan sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bila mana terjadi pelanggaran. Kepastian hukum ini juga bisa untuk profesi bidan sendiri dan juga kepastian hukum yang penerima pelayanan, dalam hal ini pasien. Kemudian yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan mutu sesuai dengan standar profesi bidan. Kemudian selanjutnya, konflik moral menurut Johnson adalah konflik atau dilema pada dasarnya sama. Kenyataannya konflik berada di antara prinsip moral dan tugas yang mana sering menyebabkan dilema. Hadirin dan wisudawati yang saya hormati, berkenaan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka diharapkan kepada pejabat maupun pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah juga harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada bidan yang memang berada di remote area, sehingga dengan begitu mereka akan dapat melayani setiap pasiennya dengan semaksimal mungkin, sehingga hal-hal yang negatif dapat ditekan. Di samping itu, kita semua perlu menyadari bahwa kualitas pelayanan kesehatan di institusi pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit, juga sangat ditentukan oleh pelayanan kebidanan. Oleh sebab itu, maka tuntutan kualitas dan kuantitas merupakan indikator perbaikan sumber daya kebidanan. Dewasa ini telah banyak dihasilkan sumber daya kebidanan dengan pendidikan, baik melalui jenjang pendidikan diploma 3, pendidikan S1 maupun pendidikan strata 2. Namun sejauh ini kontribusi sumber daya kebidanan dalam sistem pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan, karena mengingat bahwa bidan sebagai pemberi jasa kebidanan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan di rumah sakit. Oleh sebab itu, bidan alasannya ialah karena bidan berada selama 24 jam memberikan asuhan kebidanan. Tanggung jawab yang demikian besar berat itu belum ditunjang dengan sumber daya yang memadai, sehingga peran dan kinerja bidan sering menjadi sorotan negatif dari profesi lain ataupun dari masyarakat. Fenomena yang masih berkembang saat ini bahwa bidan dalam melaksanakan perannya sering hanya berdasarkan pada mother instinct, berdasarkan rutinitas, dan tanggung jawab bidan sering tumpang tindih dengan tanggung jawab profesi lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai kesimpulan dari orasi ilmiah ini, bahwa materi ini sangat penting bagi bidan untuk mengetahui tentang apa itu etika, apa itu moral, dan bagaimana menerapkannya dalam pelayanan kebidanan, sehingga seorang bidan sebagai provider kesehatan akan terlindung dari kegiatan pelanggaran, terutama pelanggaran etik dan pelanggaran moral, ataupun pelanggaran-pelanggaran yang sedang berkembang menurut pandangan publik. Oleh karena itu, seorang bidan harus kompeten. Tadi Pak Direktur mengatakan bahwa untuk bekerja harus ada surat tanda registrasi bidan. Untuk mendapatkan surat tanda registrasi bidan, syaratnya adalah harus lulus uji kompetensi. Oleh karena itu, kepada wisudawati, kegiatan akademik sudah selesai di kampus, tapi Anda akan memasuki dunia nyata. Di sana Anda diperlukan kompetensi yang lebih kompleks lagi. Oleh karena itu, saya bisa mengistilahkan bahwa wisudawati ini sudah melewati badai, tetapi masih berhadapan dengan guntur. Jadi badai sudah berlalu, tapi guntur datang lagi.
Karena itu perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi uji kompetensi. Hadirin dan wisudawati yang saya hormati, sebagaimana orasi, sebagai pembawa orasi ilmiah, saya berpesan kepada wisudawati bahwa janganlah berlaku bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Karena itu janganlah lupa kampus tercinta Akademi Buton Raya ini, dimanapun kalian ditugaskan, dan kabarkanlah yang baik-baik kepada semua orang. Hal-hal yang tidak berkenan, yang memerlukan perbaikan, katakanlah kepada pengelola, biar pengelola kampus yang memperbaiki, sehingga nama baik Sivitas Akademika dan alma mater Anda tetap terjaga. Selanjutnya, dari mimbar yang mulia ini dan juga di penghujung orasi ini, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan juga kepada direktur, ketua senat, para pembantu direktur yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah ini. Akhirnya tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari, para tamu undangan sekalian, atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti orasi saya ini. Saya juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya sekiranya dalam menyampaikan orasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang membalas budi baik Bapak Ibu sekalian. Demikian orasi ilmiah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, para undangan, saya maaf karena ada kegiatan yang saya harus ikuti sehingga tidak sempat mengikuti prosesi wisuda ini sampai selesai. Karena itu melalui mimbar yang terhormat ini saya mohon izin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pelantikan dan penyempahan kepada para wisudawati dimohon untuk berdiri. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau kepada Bapak Dr. Haji Adi Nasir MMKes disilakan mengambil tempat. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, kami, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan ini melantik saudari-saudari lulusan Akademi Kebidanan Buton Raya Kota Bau-Bau sebagai ahli media kebidanan. Kami percaya saudari-saudari akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Bau-Bau 9 Desember 2017, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Haji Adi Nasir MMKes. Kepada Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau disilakan kembali ke tempat semula. Pengambilan sumpah dan janji bidang oleh Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Bau-Bau, Ibu Siti Naisa MDK, dan didampingi rohaniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, saya sebagai Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Bau-Bau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya akan memandu saudari-saudari untuk mengucapkan sumpah dan janji bidan. Ananda para ahli media kebidanan, sebelum saya mengangkat sumpah, saya bertanya kepada saudari, bersediakah saudari-saudari mengucapkan sumpah dan janji bidan? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji bidan yang saudari-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudari Akademi Kebidanan Buton Raya. Selain itu, perlu saudari-saudari ketahui bahwa sumpah dan janji bidan yang saudari-saudari ucapkan di samping disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, lahir maupun batin, karena Tuhan Maha mengetahui. Selanjutnya, tirukan kata saya. Demi Allah saya bersumpah dan berjanji. Demi Allah saya bersumpah dan berjanji Bahwa saya satu akan mengabdikan ilmu saya akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil, dengan jujur dan adil, sejalan dengan profesi kebidanan. sejalan dengan profesi kebidanan. Dua, Dua, akan mengabdikan diri saya akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan tanpa membedakan agama, pangkat, suku, dan bangsa. agama, pangkat, suku, dan bangsa. Tiga, akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuangan. Akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuangan. Empat, akan membela hak dan menghargai Akan membela hak dan menghargai tradisi, budaya, dan spiritual klien tradisi, budaya, dan spiritual klien yang saya layani. yang saya layani. Lima, tidak akan menceritakan kepada siapapun Tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia dan menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta pengadilan kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. untuk keperluan kesaksian. 6. 6. Akan menghormati, Akan menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. 7. Akan menjaga martabat Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dan menghormati keluhuran profesi dengan terus-menerus mengembangkan ilmu kebidanan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu kebidanan
sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai bidan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Pada hari ini, Sabtu 9 Desember 2017, pukul 11.00 bertempat di Gedung Geraha Puspa Kota Bau-Bau, saya mengikrarkan atas nama Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Bau-Bau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikrarkan sumpah profesi bidan setelah saudari lapaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan berita. Oleh Direktur Akademi Kebidanan Buton Raya, dan selanjutnya kami mohon dengan Bapak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau dan Ketua Program Studi dimohon untuk mengambil tempat di atas podium. Silakan. Wisudawati Surya Novianti AMDK Sorong 17 November 1996 Raya Pulau. Novianti AMDK tahun 28
November 1993
Penyerahan hadiah kepada wisudawati berprestasi yang akan didampingi oleh orang tua atau wali. Mohon kepada rekan wisudawati terbaik untuk mengambil tempat akan baca namanya. Pertama, Surya Novianti terbaik 1, kelahiran Sorong 17 November 1990, anak ketiga dari 9 bersaudara, IPK 3,93. Selanjutnya terbaik kedua, Novianti, tempat tanggal lahir Ambon 28 November 1996, nama orang tua Bapak Lajadi, Ibu almarhum Mariami, anak pertama dari 1 bersaudara. Selanjutnya terbaik 3, Artina Hardi, tempat tanggal lahir Melai 1 Mei 1996, nama orang tua Ayah Dr. Gus Hardi, Ibu Munzia Halimu, anak keempat dari 4 bersaudara, IPK 3,82. Dan yang akan menyerahkan hadiah sebentar untuk terbaik 1 akan diserahkan oleh Bapak Wali Kota Bogor, terbaik 2 oleh Bapak Kepala Kesehatan Kota Bogor, dan terbaik 3 oleh Bapak Direktur Akademi Kebijakan Kota. Kepada Bapak Wali Kota, Bapak Dinas Kesehatan dan Bapak Direktur disilakan untuk menyerahkan Bogor. Ada Surya Novianti. Lihat sini dulu Pak. Ya, tahan dulu. Lihat sini. Ya.
Yang terbaik dulu adalah serahkan Bapak kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor. Kedua. Lihat sini dulu, Pak. Ya, lihat sini semua. Oke. Suara yang terbaik kita akan serahkan Bapak Direktur Adini Kebidanan. Ya, lihat sini. Oke. Ya. Ya, silakan foto bersama dulu dengan Bapak para wisudawati dan orang-orang pejabat ini. Kawan berikan Bapak Kadis, Bapak Direktur. Lihat sini dulu, Pak. Oke. Ya. Oke, 1, 2. Lagi. 1, 2. Sekali lagi. Kembali ke tempat semua, Bapak Direktur mohon Pak untuk tetap di tempat karena setelah ini ada acara tambahan lagi. Oleh alumni Akademi Kebidanan Buton Raya kepada Direktur Akademi Kebidanan Buton Raya kepada wisudawati akan menyerahkan silakan. Menghadap sini, Pak. Oke. Tahan. Lihat sini. Lagi.